Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di webinar Cloud Kilat yang bertemakan implementasi Nginx sebagai reverse proxy. Perkenalkan, saya Tati selaku host acara ini, tapi saya nggak sendiri. Di sini saya bersama dengan narasumber yaitu Mas Iqbal Birrul Walidain, selaku technical support di Cloud Kilat. Halo Mas Iqbal. Halo. Bagaimana nih Mas untuk persiapan materi kali ini? Apakah udah matang? Insya Allah sudah. Baik, kalau begitu. Langsung aja ya Mas, bisa disampaikan untuk materinya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Sebelum masuk ke materi webinar, kita kenalan dulu dengan Cloud Kilat ya. Untuk yang sudah pernah ikut webinar sebelumnya, mungkin sudah tahu tentang Cloud Kilat. Tapi kita kenalan lagi aja ya, supaya tidak lupa. Cloud Kilat merupakan salah satu merek dagang dari PT Infinity System Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Dan kita bergerak pada layanan cloud computing. Kalau teman-teman semua ada yang mau membuat website pribadi, website e-commerce, boleh dicoba layanan dari Cloud Kilat. Perkenalkan juga, nama saya Iqbal Birrul Walidain. Saya bekerja sebagai staff technical support untuk Cloud Kilat. Langsung saja untuk poin pembahasan pada webinar kali ini adalah pengenalan reverse proxy, Nginx reverse proxy, kemudian Nginx sebagai load balancer, kemudian sedikit membahas tentang session pada Nginx reverse proxy, kemudian dilanjut sesi demonstrasi. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu proxy server. Proxy server ini adalah sebuah server perantara yang meneruskan request konten dari klien ke beberapa server yang berbeda. Dan untuk reverse proxy, ini salah satu jenis dari proxy ya, yang biasanya reverse proxy digunakan sebagai perantara antara klien dan web server atau aplikasi. Kemudian untuk Nginx reverse proxy ya, semua web server yang memiliki fitur proxy akan mampu digunakan sebagai reverse proxy. Salah satunya adalah Nginx. Nginx ini selain ringan juga dapat digunakan sebagai reverse proxy untuk beberapa protokol, misalnya seperti HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, IMAP, dan POP3. Cara kerjanya seperti ini. Saat klien akses website yang menggunakan reverse proxy, maka requestnya akan ditampung oleh Nginx, di mana Nginx ini bertindak sebagai reverse proxy. Kemudian Nginx akan meneruskan request ke node backend yang sudah ditentukan sebelumnya. Misal ada node A, node B. Nah, Nginx akan meneruskan ke node A. Nah, node A ini akan memberikan respon ke Nginx dan Nginx akan memberikan respon tersebut ke klien. Nah, Nginx reverse proxy di Nginx ini memiliki beberapa kegunaannya. Yang pertama, load balancing, web acceleration, security, dan anonymity. Nah, untuk load balancing ini sebuah metode untuk membagi request yang ditujukan ke web server maupun protokol lainnya, dan akan didistribusikan secara merata ke beberapa server atau node yang sudah ditentukan, sehingga dapat menghindari skenario di mana server mengalami kelebihan beban atau overload. Jadi, jika salah satu server backend down atau overload, maka akan digantikan oleh server backend lain yang sudah ditentukan. Kemudian ada web acceleration. Web acceleration ini dapat mengkompres data inbound dan outbound, serta dapat menyimpan cache ataupun konten statik, dan dapat mempercepat koneksi antara klien dan server. Untuk security dan anonymity, ini berguna untuk mencegah akses langsung ke server backend. Reverse proxy dapat melindungi identitas server, backend, dan bertindak sebagai amanan tambahan terhadap serangan. Jadi klien tidak langsung akses secara langsung atau direct ke node backend. Kemudian kita bahas soal Nginx sebagai load balancer. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, reverse proxy pada Nginx dapat digunakan untuk load balancing. Untuk load balancing di Nginx ada beberapa metode, yaitu round robin, last action, IP hash, dan generic hash.
Yang pertama kita bahas round robin. Round robin ini merupakan metode default. Jika pada Nginx parameter load balancing-nya tidak ditentukan, metode yang digunakan secara otomatis adalah round robin. Metode round robin ini ada kelebihan dan kekurangan. Metode ini akan menjamin beban akses yang masuk ke setiap node backend akan selalu sama. Nah, untuk kelemahannya adalah operator atau sysadmin itu harus menyiapkan metode untuk mempertahankan session. Dengan menggunakan metode round robin, bisa saja user yang sedang login di node A dapat terlempar ke node B di detik berikutnya dan mengakibatkan user logout dari website atau mengalami error. Untuk contoh konfigurasinya seperti ini kurang lebih. Kemudian ada last connection. Last connection merupakan metode yang mengarahkan request pada node dengan jumlah koneksi paling sedikit. Tidak peduli besarnya beban akses dan siapa kliennya. Jika node A, jika node A sudah memiliki 50 akses akses ringan, dan node B memiliki 40 akses berat, maka akses selanjutnya tetap akan diberikan ke node B. Untuk metode ini masih berpengaruh ke session meski tidak sebesar round robin. Kemudian ada IP hash. IP hash ini ketika akses IP client akan dihitung dengan rumusan hashing tertentu sehingga akan menentukan klien ini akan mendapatkan node yang mana, node A atau node B. Dengan metode IP hash ini akan lebih menjamin klien tidak akan terputus sessionnya karena dipindahkan ke node lain dan tidak perlu mengatur konfigurasi session. Untuk contoh konfigurasinya seperti ini. Kemudian generic hash ya. Dengan metode generic hash ini backend tujuan akan ditentukan berdasarkan sesuatu yang dibawa oleh si klien, yang dalam hal ini adalah key, bisa saja berupa variable, string atau parameter lain. Nah, untuk contoh konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Kelemahan metode hashing ini adalah tingkat kerataan beban akses masing-masing node. Metode ini jelas akan kalah dengan metode round robin ataupun last connection. Ditambah lagi proses hashing ini akan menambah proses pada Nginx untuk mendapatkan hasil dari load balancer. Dikatakan proses ini akan membebani node itu sendiri. Kemudian kita bahas session ya. Dari beberapa node dari beberapa metode yang sudah dibahas, metode paling simpel itu adalah round robin dan last connection. Karena dalam prosesnya Nginx tidak perlu membuat hash IP dan segala hal. Namun dibalik simpelnya itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa operator atau sysadmin harus menyiapkan metode untuk mempertahankan session, yaitu dengan menggunakan session replication. Nah, session ini adalah salah satu sistem penyimpanan data sementara ke web server. Dengan menggunakan session replication, maka setiap session yang terbentuk di node A juga akan terbentuk di node B. Untuk konfigurasinya bisa dilakukan melalui konfigurasi PHP. Di sini kita bisa memakai Memcache atau Redis sebagai session handlernya. Untuk Memcache, Memcache ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk menyimpan cache agar proses yang biasa dijalankan dapat disimpan dan digunakan ulang. Memcache juga bersifat sebagai network service yang berjalan pada port 11211. Kemudian untuk Redis ini adalah penyimpanan data struktur di dalam memori yang digunakan sebagai database, cache, message broker, dan thread. Sebenarnya masih ada cara lain untuk mendapatkan persistent session ini atau fitur mempertahankan session, namun hanya ada di Nginx Plus. Selanjutnya kita akan melakukan
sesi demonstrasi. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas materi yang dibawakan. Menarik banget ya. Di sini Mas Iqbal jangan kemana-mana dulu, karena nanti akan kita panggil lagi ke sesi demonstrasi. Makasih Mas. Baik, di sini aku akan informasiin promo. Sampai hari ini kami masih menyediakan promo Cloud Kilat Bundling Free Domain. Gunakan kode Free Domain 150 untuk pembelian produk Kilat VM dan Kilat Hosting 2.0 dengan minimum pembelian 1 tahun. Selain promo tadi, kami juga menyediakan promo GTLD yang detailnya teman-teman bisa cek di blog kita di link blog.cloudkilat.com. Ayo teman-teman buruan yang belum registrasi, berlangganan sekarang. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi terkait promo-promo tadi atau produk Cloud Kilat, teman-teman bisa cek juga sosial media kita di Twitter dan Instagram @cloudkilat, Facebook fanpage Cloud Kilat, juga YouTube kita Cloud Kilat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oh ya, saya ingin mengingatkan satu hal lagi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate, teman-teman harus mengisi feedback form yang ada di link yang telah kami informasikan di kolom chat. Jangan lupa juga untuk mengisi datanya dengan jelas dan benar. Nah, untuk mempersingkat waktu kita di webinar sore hari ini, kita lanjut aja ke sesi demonstrasi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Mas Iqbal. Untuk sesi demonstrasi ini, saya akan memberikan contoh penggunaan reverse proxy, yaitu load balancing ya, dengan menggunakan metode round robin. Kita pakai metode round robin, nanti dipakai session handler atau tanpa session handler. Untuk aplikasi yang dipakai itu Nextcloud. Untuk VM-nya, saya menggunakan beberapa VM ya, antara lain satu ini load balancer ya, ini sebagai load balancer, Nginx tentunya. Kemudian ada dua VM web server, node A dan node B. Kemudian ada satu VM database dan NFS. Kemudian satu lagi satu VM untuk session handler yang konektivitas semua VM ini ya, ini menggunakan IP private, jadi tidak bisa diakses melalui public. Nah, di Cloud Kilat, kalau teman-teman ada yang berlangganan beberapa layanan Kilat VM 2.0 dan ingin masing-masing VM-nya berkomunikasi satu sama lain menggunakan IP private, teman-teman bisa request ke tim support dengan cara open ticket melalui portal klien Cloud Kilat agar nantinya dapat dibantu. Lanjut, di sini saya sudah di Nginx di node A dan node B ini saya sudah menyiapkan website Nextcloud. Duanya sudah terinstall Nextcloud yang saling sinkron. Nah, sekarang kita buat konfigurasi load balancing-nya. Metodenya round robin. Kita buat konfigurasi ini. Yang pertama, untuk upstreamnya kita beri nama netcloud. Kemudian servernya tadi IP-nya 192.168.2.21. Nah, portnya 80. Kemudian satu lagi kita tutup. Kemudian selanjutnya silakan.
distance-nya ke port 80 server name. Nah, di sini saya menggunakan subdomain. Tambahkan akses log. Sudah. Di sini di upstream Nextcloud. Nah, di sini parameternya tidak ditentukan, jadi secara otomatis metode yang digunakan itu round robin. Kemudian untuk konfigurasi ini proxy path, semua request ke subdomain drive iqbal.com nanti akan diarahkan atau diteruskan ke Nextcloud-nya. Nah, Nextcloud ini ada dua server, node A dan node B. Kemudian ada proxy set header xrel IP. Header ini berfungsi untuk menampilkan IP asli dari si klien yang mengakses website. Kemudian proxy set header x forwarded for header ini berfungsi untuk forward IP dari si klien ke node backend. Kemudian proxy set header host drive subdomainnya ini, header ini berfungsi untuk menentukan domain yang dipanggil, karena saat klien melakukan pemanggilan domain, Nginx akan menampung request dan kemudian akan dicarikan sumber yang sesuai dengan request klien, yaitu node backend. Karena pada node backend ada beberapa server blok website, jadi tidak cukup hanya dipanggil dengan IP address backend saja. Oleh karena itu header ini perlu ditambahkan. Simpan dulu. Setelah ini restore service-nya. Sebentar, kita cek dulu apakah sudah benar. Oke. Kita restore. Nah, sekalian saya tambahkan SSL ya, pakai Let's End script. Sudah.
Sekarang kita coba akses. Nah, ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, metode round robin ini beban akses yang diterima akan selalu sama ya antara node A dan node B. Sekarang kita coba login. Ini nggak bisa login. Nah, ini karena tidak adanya sessionnya, pengaturan sessionnya saat proses login si klien, saya akses ini ya. Ini misalnya dapat node A ya, tapi dioper dari node A ke node B di detik berikutnya. Jadi saat sudah login nanti terlempar lagi keluar. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya akan membuat session replication menggunakan session handler ya. Di sini saya menggunakan Redis. Konfigurasinya dilakukan di node backend. Kita ubah dulu konfigurasinya. Nah, untuk defaultnya ini menggunakan file ya. Kita ubah dulu. Untuk session save path-nya kita arahkan ke Redis. Sudah, kita save. Nah, di node B juga perlu diubah juga. Udah ya, coba restart service FPM-nya. Oke. Sekarang kita coba refresh dulu ya. Kita login. Nah, udah berhasil. Nah, sekarang kita coba matikan salah satu nodenya. Saya mau matikan node A ya. Kita refresh.
ternyata tidak error ya, atau nggak ke logout. Berarti sessionnya tadi berhasil. Kita start lagi. Sekarang kita coba tutup browsernya aja ya, buat ceknya apakah nanti ke logout atau enggak. Kita buka lagi. Ya, masih login. Oke, sudah selesai. Untuk session handlernya, teman-teman bisa pakai Redis atau Memcached ya, sesuai kebutuhan saja. Di mana saya di sini menggunakan Redis karena lebih secure terhadap aksi di DDoS ya. Karena Redis memerlukan autentikasi password sebagai aksesnya. Seperti tadi saat konfigurasi session handlernya tadi ada saya menginputkan password ya. Sudah selesai. Untuk demonya saya kembalikan ke Mbak Tati. Kasih nih Mas Iqbal untuk materi demonya. Nah, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya kepada narasumber kita Mas Iqbal. Di sini kayaknya udah ada yang bertanya nih. Aku cek ada Kak Izmilia Prastika. Pertanyaannya, permisi, saya mau tanya, mengenal metode LB di presentasi ada IP hash dan generic hash, apakah dalam Nginx hanya bisa menerapkan salah satu metode ini? Bisakah menerapkan kedua metode tersebut? Mohon dijawab mungkin Mas Iqbal, silahkan. Setahu saya nggak bisa ya. Mungkin kalau berbeda website itu bisa saja. Itu sih. Sudah dijawab ya. Selanjutnya ada Kak Abdurrahim. Ada yang ingin ditanyakan, apakah dengan metode Nginx ini kita dapat menerapkan arsitektur HA High Availability, terutama untuk server-server yang lumayan padat trafficnya? Terima kasih. Boleh dijawab Mas Iqbal? Untuk dijadikan seperti hub proxy bisa saja, karena high availability juga termasuk dalam load balancing ya, harusnya bisa lah. Seperti itu. Oh, ada pertanyaan lagi nih Mas Iqbal dari Kak Ismayana. Mau tanya, dalam kondisi apa reserve proxy ini harus diimplementasikan dan dalam sebuah infrastruktur jaringan atau server? Dan apa kelebihan dan kekurangan Nginx dari reverse proxy third party yang lain? Mungkin boleh dijawab, Mas Iqbal? Untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, implementasinya ini infrastruktur jaringan atau server ya. Mungkin untuk implementasinya, misal kita punya website yang lumayan ramai dan nggak bisa ditangani dengan hanya satu web server. Jadi ini bisa di reverse proxy ini bisa diterapkan. Load balancingnya ya, ini bisa diterapkan reverse proxy-nya bisa diterapkan sebagai load balancing supaya bisa menghandle semua request-nya. Jadi nggak cuma satu web server aja, nanti bisa overload gitu. Kemudian kelebihannya Nginx ini mungkin cukup ringan ya untuk Nginx-nya ya, seperti pada umumnya lah. Untuk kelebihannya ya tadi cukup ringan ya. Untuk kekurangannya mungkin
konfigurasinya, misal kita mau yang lebih baik, konfigurasinya itu mungkin agak rumit sedikit ya, dan itu kekurangannya dibandingkan reverse proxy third party lain ya, seperti hub proxy itu. Hub proxy lebih gampang gitu, lebih enak untuk manage-nya. Oke, terima kasih Mas Iqbal untuk jawabannya. Nah, aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand ya, dan on cam. Jadi nanti bisa berinteraksi langsung sama narasumber kita Mas Iqbal. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Aulia Fajri. Apakah reverse proxy ini sangat efektif untuk meningkatkan keamanan melawan malware seperti DDoS atau DOS pada web server? Boleh dijawab, Mas Iqbal? Kalau untuk melawan malware, meningkatkan keamanan melawan malware, ini saya belum coba ya, belum cari tahu juga. Tapi untuk DDoS ini mungkin cukup efektif ya, karena kan si web servernya nggak langsung ke public gitu. Si klien tidak langsung akses ke si web servernya, ke node web server. Oke, kalau gitu makasih Mas Iqbal untuk jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih Mas, dari Kak Yohanes Wijaya. Permisi mau tanya, apakah fungsi Nginx sama dengan Mikrotik? Boleh tolong dijawab Mas? Harusnya berbeda ya fungsinya ya. Mikrotik ini kan perangkat gitu. Nah ini software itu sudah sangat berbeda. Nginx ini bisa digunakan reverse proxy untuk protokol seperti HTTP, HTTPS, TCP, UDP, IMAP, SMTP, sama POP3. Nah untuk di Mikrotik ini meneruskan port ya, paling menggunakan NAT, jadi sangat berbeda Mas. Oh gitu, terima kasih untuk jawabannya Mas. Selanjutnya nih Mas, masih ada lagi nih pertanyaan dari Kak Handri Jaya. Saya ada pertanyaan, kalau saya pakai 2 node jika memakai load balancing ini, apakah 2 node tersebut datanya sama? Nah itu tergantung settingan dari 2 node itu, apakah saling sinkron datanya atau enggak. Harusnya kalau memakai load balancing itu harus saling sinkron ya. Bisa pakai rsync atau pakai satu server lagi khusus untuk menampung data web root-nya ya, untuk websitenya. Jadi 2 node ini terhubung ke satu VM lagi, yaitu NFS. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Nah, aku mau ingetin sekali lagi nih buat teman-teman yang mau bertanya, bisa juga pakai fitur raise hand biar langsung bisa berinteraksi sama narasumber kita, Mas Iqbal. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ada Kak Farhan Iqbal. Izin bertanya, saat memakai reverse proxy Nginx untuk pemasangan SSL, apakah perlu ditambahkan di proxy-nya atau hanya di web servernya saja? Mohon dijawab Mas Iqbal. Untuk pemasangan SSL itu dipasangnya di sisi paling depan ya, yaitu reverse proxy-nya. Di belakangnya web servernya itu hanya perlu port 80 saja. Gitu Mas Farhan. Baik, jika seperti itu. Ini ternyata masih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Ini kalau aku cek ada Kak Iyu Priyatna. Izin bertanya, pada load balancer method terdapat round robin, list connection, IP hash, dan generic hash. Dari masing-masing metode tersebut, mana yang paling efektif untuk digunakan? Boleh dijawab, Mas? Kalau menurut saya ya, untuk metode yang paling efektif ini round robin. Tapi kita juga yang seperti saya sebelumnya jelaskan ya, harus menyiapkan session handler atau konfigurasi untuk sessionnya lah, supaya tidak ada error atau tiba-tiba terlogout sendiri saat berpindah ke node lain. Begitu Mas Iyu Priyatna.
Baik, terima kasih Mas Iqbal untuk jawabannya. Ayo teman-teman yang mau nanya, aku ingetin lagi, bisa langsung raise hand biar bisa berinteraksi langsung sama Mas Iqbal, jadi bisa dijawab langsung pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Oh, masih ada nih pertanyaan dari Kak Naufal Mahdi Fauzi. Apakah layanan Google dan Microsoft menggunakan load balancer, reverse proxy seperti praktek yang dilakukan barusan? Dan bagaimana kita bisa untuk melihat apakah mereka menggunakannya atau tidak? Untuk layanan Google dan Microsoft harusnya pakai ya, cuman tidak tahu metodenya seperti apa. Karena perusahaan sebesar Google dan Microsoft pastinya sudah memperhitungkan hal tersebut. Kemudian untuk cara melihat apakah menggunakan reverse proxy atau tidak, selama saya pelajari, saya belum tahu cara mengetahui si website ini pakai reverse proxy atau tidak. Begitu Mas Novel. Oh, kalau kita cek nih ada yang raise hand nih dari Mas Wahyu Rizky. Oh, boleh tolong on cam Mas dan di unmute untuk mic-nya biar langsung bertanya ke Mas Iqbal. Saya mau nanya, kira-kira gimana cara kita menentukan spesifikasi dari load balancer ini? Misalnya saya mau ngebuat load balancer untuk sekitar mungkin 50 node gitu, 50 server yang menjalankan aplikasi masing-masing. Nah, kira-kira gimana sih cara kita menentukan kira-kira spesifikasi yang dibutuhkan si server untuk menjadi load balancer itu tuh berapa gitu Mas, biar dia kuat untuk menerima request yang segitu banyak gitu Mas. Terima kasih. Request banyak dan nodenya ini ada 50 begitu Mas. Benar Mas. Cara ngukur tahu gitu biar spesifikasinya kuat gitu, gimana kira-kira pengalaman Masnya sendiri? Harusnya dilihat dulu target usernya itu berapa banyak ya, dan apakah misal 50 harusnya untuk spesifikasi kecil seperti RAM 2 GB atau CPU-nya 2 vCPU gitu. Itu seharusnya sudah cukup ya untuk 50 server. Tapi balik lagi nanti misal tidak kuat, mungkin bisa jangan langsung di on kan 50 gitu. Nanti ada yang di set untuk beberapa, nanti lainnya untuk backup. Nah, untuk load balancer ini biasanya untuk yang saya setting itu spesifikasinya itu nggak terlalu besar, paling RAM-nya 4 GB atau vCPU-nya 2 vCPU gitu. Begitu Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas. Makasih ya Mas Wahyu udah mau on cam sama interaksi sama narasumber kita Mas Iqbal. Nah, kita cek lagi, ternyata masih ada pertanyaan nih dari Kak Satria Nugroho. Mau tanya, apakah Nginx ini bisa digabungkan dengan Apache? Jadi, Nginx-nya digunakan sebagai load balancer dan backend-nya menggunakan Apache untuk server request. Terima kasih. Silahkan Mas Iqbal dijawab. Nginx jadi load balancer dan node-nya Apache. Ini bisa ya Mas ya. Untuk aplikasi selain Apache juga bisa sih. Bisa ya Mas Iqbal. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak Ismilia Prastika nih. Ini udah beberapa kali bertanya nih Kak Ismilia. Mungkin boleh on cam aja Mbak, jadi berinteraksi sama narasumber kita langsung. Oke, di sini kita jawab dulu ya pertanyaannya. Gimana cara bikin domain kayak di demo? Apakah harus menggunakan layanan Nextcloud atau apakah harus gratis atau berbayar? Untuk domain ini berbayar ya. Kalau Kak Ismia mau mendapatkan domain itu bisa order di Cloudkilat. Untuk Nextcloud ini
seperti aplikasi file sharing ya, yang berjalan di web server. Untuk Nextcloud ini gratis. Oke. Untuk domainnya yang berbayar. Nah, saat ini udah kita tutup sesi pertanyaannya untuk saat ini karena waktu kita juga terbatas. Mungkin untuk sesi akhir dari webinar kita ada closing statement dari narasumber kita, Mas Iqbal? Ya. Silahkan. Ini saya kasih kesimpulan aja ya. Baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai reverse proxy pada Nginx ini, selain Nginx sebagai web server pada umumnya, fitur load balancing pada penerapan reverse proxy ini bisa bermanfaat untuk membagi beban antar backend. Nah, dengan dibuatnya Nginx sebagai reverse proxy ini memudahkan kita sebagai operator apabila kita memang terbiasa menggunakan Nginx. Karena konfigurasi yang dilakukan memang menggunakan bahasa umum dari Nginx itu sendiri. Sebenarnya masih banyak fungsi dari reverse proxy dari Nginx ya, seperti mail proxy server. Namun karena masih baru saya pelajari dan akan membutuhkan waktu lebih untuk penjelasannya, jadi mohon maaf saya belum bisa menyertakan dalam pembahasan kali ini. Oke. Baik, buat teman-teman karena waktunya udah terbatas, sesi tanya jawab dan sesi webinarnya mungkin akan kita tutup nih. Jangan lupa buat teman-teman isi form feedback untuk mendapatkan e-certificate pada link yang udah kita lampirkan di kolom chat. Selanjutnya aku mau kasih tahu satu hal lagi nih, promo dari Cloud Kilat, yaitu Cloud Kilat Bundling Domain. Untuk teman-teman masih tersedia free domain dengan kode promo free domain 150 atau kodenya ada di bawah ini untuk pembelian layanan Kilat VM 2.0 dan Kilat Hosting 2.0 untuk minimal pembelian selama 1 tahun. Juga ada promo tambahan yaitu promo GTLD yang detailnya teman-teman bisa cek di blog kita blog.cloudkilat.com. Nah, untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek juga ke sosial media kita, Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube kita di Cloud Kilat. Nah, ayo teman-teman berlangganan sebelum promonya berakhir. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau belum sempat nonton full webinar kita hari ini, teman-teman juga bisa nonton ulang webinar kita di YouTube kita yang akan diupload di YouTube kita Cloud Kilat. Nah, sekian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih buat narasumber kita, Mas Iqbal. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya tadi dan yang udah hadir di webinar pada sore hari ini. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.